warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan kisah dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir oleh Yaumi Emirta dengan judul Orang yang Berilmu dalam Perspektif Kesabaran. Makan, piring diletakkan, usah lupa nak cuci tangan. Assalamualaikum aku ucapkan, ayo cerita dengan rasa aman. Dapat oleh-oleh buah zaitun dari Akbar. Cari ilmu haruslah tekun, hadapi dengan tabah dan sabar. Tombak tajam ku tancapkan, bakas bebuhu nangkap rusak. Di situ nak ku ceritakan pertemuan Nabi Khidir dan Musa. Sebuah wahyu datang dari Allah untuk menegur Nabi Musa. Terdapat pada surah Al-Kahfi bahwa ada hamba lain yang lebih berilmu dari Nabi Musa. Orang itu juga seorang nabi. Mengetahui hal tersebut, sontak Nabi Musa pun ingin berguru dari orang tersebut. Ia bersemangat ingin menuntut ilmu dan menambah pengetahuannya. Dan Allah juga memperingatkan, tak seorang pun mampu menguasai semua ini. Sahabatku semuanya yang berbahagia, siapakah hamba Allah itu? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Al-Kisah bermula di Mesir dari Bani Israel menemui Musa dan kemudian bertanya, "Wahai Nabiullah, adakah di dunia ini yang lebih berilmu darimu?" Ujarnya. Tersentak Nabi Musa alaihissalam pun jelas menjawab, "Si-an." Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, "Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu." Lantas Nabi Musa pun bertanya, "Ya Allah, di mana aku bisa menemuinya?" Allah pun berfirman, "Bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku itu berada." Kemudian Nabi Musa pun pergi bersama muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Keduanya membawa ikan tersebut di dalam wadah hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Mereka membaringkan tubuhnya sejenak lalu tertidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempat tersebut. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Yusha pun merasa aneh. Pada pagi harinya, Musa berkata kepada muridnya, "Bawa ke situ makanan kita. Sesungguhnya kita dah merasa kapak karena perjalanan kita itu." Lalu dijawab oleh Yusha, "Saat kita istirahat di batu tadi, sesungguhnya aku lupa madahkan tentang ikan iye. Si-an yang buat aku lupa nak ngabarkannya, kecuali setan, dan ikan iye ngambil jalannya ke laut dengan cara yang anehnya." Dengan semangat seraya berkata, "Iyalah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Setibanya mereka di batu tersebut, tepatnya pertemuan antara Laut Persia dan Romawi, mereka mendapati seorang laki-laki yang tertutup kain. Lalu
Musa memberi salam kepadanya. Lalu orang itu pun bertanya, "Berasal dari mana salam yang kau ucapkan tadi?" Lalu dijawab dengan tegas, "Aku adalah Musa." Lalu dijawab lagi, "Musa yang dari Bani Israel ke?" "Betul." Dengan rasa yang tidak sabar, Musa pun berkata, "Boleh ke aku ngikuti kau supaya kau ajarkan ke aku ilmu yang betul di antara ilmu-ilmu yang laka diajarkan ke kau?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kau sekali-sekali dan sanggup sabar dengan aku." Dengan tenang, Khidir pun berkata lagi, "Oi Musa, aku tak tahu suatu ilmu dari Allah yang hanya diajarkan ke aku aja. Kau dah mengetahuinya. Sedangkan kau juga pun punya ilmu yang hanya diajarkan Allah ke kau aja, yang aku dah mengetahuinya." Musa pun menjawab dengan santai dan berkata, "Insya Allah, kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku ndak nantangmu dalam satu urusan pun." Lalu Khidir menjawab dengan tegas, "Mun kau ngikuti aku, maka usah nak kau tanyakan ke aku tentang sesuatu pun, sampai aku seorang yang nerangkannya ke kau." Kemudian keduanya berjalan di tepi laut. Tiba-tiba lewat sebuah perahu. Para penumpang kapal tersebut agar berkenan membawa mereka. Lalu penumpang kapal itu membawa keduanya tanpa diminta upah. Khidir lalu menuju salah satu papan perahu, kemudian Khidir melubanginya. Melihat kejanggalan ini, Musa bertanya, "Penumpang kapal ia dah bersedia bawa kita tanpa minta upah. Tapi ngapa kau sengaja ngelubangi kapal ia? Apa ke bermaksud nak nenggalamkan penumpangnya?" Khidir memperingatkan Musa, "Bukankah aku dah memadahkan ke kau? Sesungguhnya kau sekali-kali dan sabar dengan aku." Musa menjawab, "Usahlah kau nak hukum aku karena kelupaanku." Itulah sesuatu yang pertama kali dilupakan Musa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki sedang bermain bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba Khidir menarikkan rambut anak itu dan membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Musa bertanya lagi, "Ngapa kau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia bunuh orang lain. Sesungguhnya kau dah melakukan sesuatu yang mungkar." Memperingatkan dan berkata dengan tegas, "Bukankah udah aku bilang ke kau bahwa sesungguhnya kau udah akan sabar dengan aku?" Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang roboh. Berkatalah Nabi Khidir,
Melalui tanganku, aku bisa menegakkan dinding itu. Lalu dilanjutkan berkata oleh Musa. Mun kau mau, kau bisa ngambil upah untuk ia. Merasa kesal dengan ketidaksabaran Musa, lalu Nabi Khidir pun menjawab, itulah perpisahan antara aku dengan kau. Nabi Khidir alaihissalam menguraikan mengapa beliau melakukan hal-hal yang membuat Nabi Musa pun bertanya-tanya. Adapun perahu ye adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan perahu ye karena di hadapan mereka ada seorang raja yang nak merampas tiap-tiap perahu. Dan ada pun bocah ye, kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin. Dan kami khawatir kalak dia akan dorong orang tuanya ke jalan yang sesat dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka galak ganti dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anak ia, dan lebih dalam kasih sayangnya dengan umat bapaknya. Adapun dinding ia adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta banda simpanan untuk mereka berdua. Dan ayahnya adalah orang yang soleh, maka Tuhanmu udah menghendaki supaya mereka sampai kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah untuk melakukannya karena menurut kemauanku seorang. Kisah ini menjadi pembelajaran yang luar biasa dan berharga. Bagaimana cara kita menyikapi keilmuan, yang mana kita dianjurkan untuk tawadu dan tidak sombong karena kepandaian yang kita miliki. Tidak hanya itu, kisah ini juga mengajarkan kesabaran dalam bersikap dan harus menepati janji dalam situasi apapun agar dimudahkan dalam mencari ilmu. Makan roti gandum sebagai sarapan. Jangan lupa diolesi selai. Terima kasih aku ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.